yang terjadi ya minggu ini, kenapa market koreksi banget ya. Kayak pertama kita cek dulu ya dari Bitcoin dominance ya. Terakhir kita live Bitcoin dominance lagi ada di zona krusial ya. Kalau ini nggak bisa nahan ya otomatis dia akan breakout yang lewatin si garis putih ini. Dan ya kejadian ya, benar banget tanggal 25 kemarin itu breakout ya lumayan kenceng ya, itu sekitar ya hampir 1%-an, tapi impact ke altcoin itu berasa banget. Oke ya, nih dari sini itu udah harapan kita ya breakdown lah, minimal kesini lagi ya, biar kita lihat altcoin bisa dikasih napas lagi ya, karena ini lumayan ya bisa dibilang alt season bisa ditunda lagi kalau dia balik ke Bitcoin season ya, dan otomatis Bitcoin nanti bakal menguat sendirian di market ya, dan altcoin itu berdarah-darah. Dan ini juga sering banget saya di setiap live itu bahwa September itu memang udah hal wajar gitu ya, hal wajar untuk market koreksi, karena bisa kita lihat September itu banyak sekali koreksi-koreksinya ya. Kalau kita mau agresif ya nanti di Oktober ya, Oktober sama November, pokoknya sampai inilah Desember akhir tahun, karena nanti puncaknya di sini ya. Nih, jadi nggak usah khawatir ya kalau market koreksi, itu memang sudah wajar guys. Oke, untuk alt season itu ada di angka 56% ya di sini. Ya, jadi kita butuh penurunan sekitar 4% untuk melihat market meledak ya. Oke, lalu sebelumnya udah saya jelasin juga ya, untuk Ethereum ini ada 2 key level. Kalau key level nggak bisa ditahan ya, otomatis dia akan respect ke FAG-nya ya, di bawah ini FAG-nya. Dan ya bener banget ini di respect, dan ini harusnya konsolidasi ya, mungkin beberapa hari nanti dia konsolidasi ya. Kita ambil dari contoh ya, ini dari tanggal 26 ya, mungkin sampai awal Oktober ya, konsolidasi. Nah terus dia breakout dan ya retest ATH nya lagi. Kalaupun dia turun lagi, target saya adalah ini buat DCA juga oke banget. Ethereum masih bisa ke 5.000 loh guys, lihat aja ya nanti akhir tahun. Ini daily chart masih bullish, ini juga jadi key level di bottom bisa nih. Oke, masih bullish kok. Weekly chartnya juga sama ya, candle merah ya. 2 hari lagi kita bakal lihat closingnya itu merah atau hijau candlenya. Kalaupun merah ya dia pasti respect zona ini guys. Terus ya saya juga udah siapin amunisi buat DCA. Oke, saya rasa nggak bakal sampai ke sini sih, pasti harga bakal dijaga banget sama whale ya, terutama institusi bakal ngejaga banget harga ya. Kalau kalian cek di on chain itu kemarin ada banyak banget whale pindahin ya dari wallet ke exchange ya. Jadi kalau ada whale yang pindahin asetnya ke checks ya kayak gitu, itu pasti mau dijual tuh ya, kecuali kalau whale atau institusi beli tapi ke address wallet kayak gitu, bukan ke checks ya tapi ke wallet ya, itu artinya whale lagi akumulasi ya. Oke, di level sebelumnya kita ada target untuk Ether ya, target itu di sekitar 2,6 sampai 3 dolar ya, tuh di atas 3,8. Ether sudah respect ya ke zona akumulasi ya, di sini zona akumulasi sekaligus jadi support ya, ini support kuat juga. Jadi misalnya kita lihat ini harganya dijaga ya, walaupun dia ngedrop tapi ini supportnya kuat, dia ngejaga, dan sini ada volume cukup signifikan ya, candle hijau ini lumayan tebal. Jadi plan untuk Ether itu seperti ini guys ya, dia bertahap naik. Nah nanti kalau sudah hit di angka 2,6 2,5 lah, 2,5 sampai 2,7, itu pasti dia akan mengalami selling pressure ya di sini. Ini udah pasti guys, sini ada tembok di sini, area taking profit ya.
Nah, jadi dari sini pasti ada koreksi kecil ya di sini sampai respect sini SBR ya. Nah, baru dia naik lagi guys kayak gini. Ya, ini untuk Ester. Masih on track juga. Ya, jadi bullish for Ester. Ya, ini project bukan kaleng-kaleng ya. Cuma butuh 1 minggu ya kalau nggak salah ya. Ya, hampir 1 mingguan. Ester udah nyalip market cap-nya si Hyperliquid ya. Terus ini guys yang menarik banget ya tadi SBF ya. Ini rame banget jadi topik pembicaraan guys. Katanya dia lagi bikin project semacam Hyperliquid, Ester gitu. Ya. Ini. Terus ini kocaknya si Ester itu komen ya. Nomor 1 no. Nah, jadi gimana guys menurut kalian nih? Apakah ini jadi penantang si Ester ya? Atau gimana ini? Ya, ini powernya juga gede banget ya, FTX dulu itu sempat runtuh kan, itu runtuh juga ada kaitannya dengan CZ ya. CZ itu mempercepat collapse-nya si FTX sama Terra Luna ya, segede itu powernya guys. Kalian bisa browsing juga ya track recordnya CZ ke kripto itu seperti apa, seserem apa ya. Saya rasa ini Ester ya udah dikasih power sama CZ ya, jadi saya rasa nggak bakal ada yang bisa ngalahin Ester kecuali ya si CZ nya ini cabut dari Ester ya, itu bisa jadi. Tapi kalau CZ cabut ya otomatis orang-orang yang di kripto itu kan kecewa guys ke CZ kan. Apalagi sekarang banyak banget orang ya, hampir seluruh dunia itu percaya banget sama CZ sekarang. Jadi mau nggak mau ya CZ harus menjaga kepercayaan orang seluruh dunia kan, biar citranya itu nggak jelek di market kripto gitu. Saya itu nge-call, cuma saya keluar ya, close dari pas hit TP1 karena saya ngeliat beberapa menit sebelum listing ke beberapa exchange itu volatil banget ya. Ini outlooknya ada di laptop ya, buat teman-teman yang baru tahu ini saya live nya ada di komputer ya. Ya, ini saya nge-call di 07474 full TP ya, kenceng banget. Ini kita swing ya sampai tertingginya itu ada di angka 1,47an ya, 1,47 di sini. Dan saya udah close ya sesuai yang tadi saya share. 94% loh guys. Bayangin aja nih, 0,7 sampai ke 1,4. Ya cuma disayangkan aja saya close-nya terlalu cepat ya. Pas dia hit TP1 dia kan ngedrop nih kan, tajam banget. Coba kalau ya masih hold lah, kita ambil risknya ya, mungkin udah dapet ribuan persen ya. Tapi nggak apa-apa, kita jangan pernah menyesali ya kalau kita close early kayak gitu ya. Dan saya belum ada niatan juga buat entry lagi, saya mau nunggu ya ini closingnya kemana ya. Kalau ini polanya dirusak ya, saya tunggu dia ke $1 ya, di sini di sekitar $1 saya akan ngelong di sini ya, ngelong dan juga masuk spot lagi. Nah, ini juga bisa jadi PR juga ya di sini. Ini kalau nggak bisa nahan lagi, dia retest terdekat di sini nih, di sekitar 3938 untuk hype. Ini kalau nggak salah setup live kemarin ya, terakhir live kemarin tuh. Ini di respect ya, di respect sempat running juga kan. Kita kan ada limit long hype sini ya, dia respect di sini, naik hampir ke TP1, tapi dia langsung ngedrop ya ke target ini, key level terakhir ini yang 40. Dan kemarin juga di chat itu ada yang nanya kan, hype gimana gitu kan, apakah masih
wait and see ya. Terus saya jawab juga untuk hype bisa ditunggu di 40-an ya, dan ini respect juga. Ini 3 kali tap ya, bisa ditunggu juga. Ini konsolidasi dari daily chartnya, ini dekat banget sama area yang dulu kita nge-call di sini. Ini juga oke buat limit long ya, kayak gini bisa banget ya. Key level pertama di breakdown ya, ini ditahan ya, kita bisa lihat nanti closingnya 8 jam lagi ya untuk daily close nya. Untuk weekly chartnya 2 hari lagi ya, ini udah keluar zona uptrend juga di weekly nya ya, bener harusnya ini di respect di sini nih di angka 3836 ya. Sini juga ada liquidity nih, sini di angka 32 sama di angka ini ada liquidity juga ya. Jadi bisa ini di respect kayak gini ya, terus dia ngepump. Ini juga waktu itu resisten yang lumayan strong juga ya, nggak dijebol-jebol ya. Kalau ini nggak dijebol lagi ya udah pasti ya dia kesini retest lagi. Oke, ini setupnya ya.